Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden secara langsung maupun tidak langsung. Kuesioner termasuk aspek penting dalam penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kuesioner penelitian adalah alat riset atau penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, supaya para peneliti bisa mendapatkan tanggapan dari kelompok yang terpilih melalui wawancara pribadi dalam kuesioner penelitian tersebut. Karakteristik kuesioner penelitian. Kuesioner penelitian tidak hanya sekedar membuat daftar pertanyaan atau pernyataan untuk mengumpulkan informasi dan data, tapi ada beberapa karakteristik kuesioner penelitian yang perlu diperhatikan, antara lain, yang pertama, keseragaman. Kuesioner penelitian berguna untuk mengumpulkan informasi demografis, pendapat orang, fakta, dan sikap responden. Karena itu, salah satu hal terpenting dalam membuat kuesioner penelitian adalah standarisasi yang seragam supaya responden melihat pertanyaan yang sama. Misalnya, kuesioner penelitian mengenai evaluasi sebuah perusahaan, maka daftar pertanyaannya harus seputar pengalaman para karyawan, ritme kerja, suasana kantor, dan sebagainya yang berhubung dengan perusahaan. Yang kedua, eksplorasi. Anda juga harus melakukan eksplorasi untuk mengumpulkan data kualitatif, sehingga tidak hanya terpaku dengan jawaban dari kuesioner penelitian. Anda bisa memanfaatkan data yang dari hasil kuesioner penelitian untuk mengamati kebiasaan atau keseharian seorang responden. Karena kuesioner terbuka bisa memberikan wawasan lebih banyak. Yang ketiga, urutan pertanyaan. Kuesioner penelitian bisa dikemas mengikuti aliran pertanyaan yang terstruktur untuk meningkatkan jumlah respons. Tapi Anda harus mengurutkan pertanyaannya dari pertanyaan saringan, pertanyaan pemanasan, pertanyaan transmisi, pertanyaan lewati, pertanyaan menantang, dan pertanyaan klasifikasi. Kelebihan penelitian kuesioner. Wawancara langsung memang menghasilkan data yang lebih akurat dalam sebuah penelitian, tapi penggunaan kuesioner penelitian juga memiliki beberapa kelebihan, antara lain: 1. Tidak memakan waktu. Penggunaan kuesioner penelitian tidak membutuhkan banyak waktu dalam proses pengerjaan dan penyebarannya ke responden. Bahkan Anda bisa menyebarkan kuesioner penelitian menggunakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuesioner melalui Google Form. Yaitu yang pertama di sini ada untuk membuat pertanyaan. Di sini kita bisa membuat pertanyaan apa saja yang berkaitan dengan materi yang ingin dibuat. Lalu pada opsinya ada dengan pilihan ganda, centang, skala linier, kisi pilihan ganda, petak kotak centang. Lalu jika ingin menambahkan pertanyaan, bisa klik tombol panah yang ada di bawah sebelah kiri pojok ini. Lalu bikin pertanyaan kedua, begitu seterusnya. Lalu pada jawabannya di atas, di sebelah tulisan pertanyaan, di situ ada bacaan jawaban. Nah, klik jawabannya. Nah, di sini kan belum ada jawaban. Nanti kalau misalnya sudah dibikin kuesionernya, dia akan muncul jawaban. Di sini siapa saja yang menjawab, apa saja jawabannya. Lalu ada grafiknya nanti di bawah. Di sini juga ada grafiknya. Terus kalau mau menetapkan pertanyaan sebagai kuis, bisa geser poin ini jadi biru, ungu, lalu pilih atau sesuaikan sama keinginan kita masing-masing.
Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk hasil kuesioner. Kuesioner kami mengenai hubungan dan keterkaitan media sosial terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Setelah kami membagikan kuesioner kami yang berupa Google Form, didapatlah hasil dari 30 responden. Adapun rujukan jawaban kami berupa perspektif yaitu setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Untuk pertanyaan mengenai perkenalan atau pertemanan melalui media sosial memiliki pengaruh terhadap seseorang untuk menggunakan narkoba, responden menjawab kurang setuju sebanyak 54,1%. Dan untuk pertanyaan berikutnya, saya mendukung pemblokiran jual beli narkoba melalui website. Terdapat jawaban responden mengenai setuju 100%. Dan pertanyaan memilih pertemanan di media sosial agar tidak terjumus dalam narkoba, responden menjawab setuju sebanyak 91,9%. Dan media sosial dapat menjadi wadah penjualan narkoba, responden menjawab setuju sebanyak 67,6%. Pertanyaan berikutnya, tidak hanya laki-laki, perempuan juga banyak melakukan penyebaran narkoba melalui media sosial. Responden menjawab setuju sebanyak 78,4%. Kurangnya penyuluhan tentang narkoba melalui media sosial sehingga penyebaran penyalahgunaan narkoba berkembang pesat. Responden menjawab setuju sebanyak 81,1%. Besarnya pengaruh media sosial terhadap kalangan remaja mempermudah remaja terpengaruh dan ingin mencoba menggunakan narkoba. Responden menjawab setuju sebanyak 73%. Dan adanya media sosial mempengaruhi ketertarikan remaja menggunakan narkoba. Responden menjawab setuju dengan 51,4%. Pertanyaan berikutnya, remaja mengalihfungsikan media sosial sebagai komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba. Responden menjawab setuju 48,6% dan kurang setuju 51,4%. Pertanyaan berikutnya, remaja merasa tergiur dengan upah yang tinggi sebagai kurir atau pengedar narkoba dalam bentuk kemasan vitamin atau kosmetik. Dan responden menjawab setuju sebanyak 73%. Dan inilah nama-nama para responden kami. Terdapat 37 responden. Dengan rentang usia dari 17 tahun sampai 25 tahun. Dan pekerjaan mulai dari yang belum bekerja, ibu kos, mahasiswa, dan Polri, dan sebagainya. Dan dari hasil keaktifan menggunakan media sosial, terdapat Instagram lah menjadi hasil yang paling banyak digunakan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menguji validitas dan reliabilitas data dari kuesioner yang kita dapatkan tersebut ke dalam aplikasi SPSS. Berikut adalah ke-37 responden yang kita dapatkan, kita masukkan ke dalam SPSS. Yang pertama, kita akan mengadakan validitas data tersebut. Setelah kita mengklik icon analyze dan kemudian correlation, maka akan muncul tampilan seperti dari gambar di atas. Tersebut kita memperhatikan bahwa di situ ada namanya percent correlation, kemudian korelasinya, kemudian N-nya adalah 37. Selanjutnya, untuk melihat apakah data tersebut valid atau tidak, kita lihat kembali di Airtable bahwa Airtable dari N37 adalah 0,325. Adapun syarat validnya suatu data jika R hitung lebih besar daripada Airtable. Di item yang pertama kita lihat bahwa di totalnya memiliki R hitung 0,681 karena 0,681 lebih besar daripada
airtable 0,325, maka item 1 adalah valid. Kemudian di item yang kedua memiliki R hitung 0,219. Karena 0,219 lebih kecil daripada airtable, maka data yang kedua tidak valid. Selanjutnya, di item yang ketiga memiliki R hitung 0,322. Karena 0,322 lebih kecil daripada airtable, maka data tersebut juga tidak valid. Kemudian, di item yang keempat, R hitungnya 0,685. Lebih besar daripada airtable, maka item yang keempat juga valid. Selanjutnya, di item yang kelima merupakan valid, yang keenam tidak valid, ketujuh valid, dan ke-8 juga valid, ke-9 juga valid, begitu juga yang ke-10 valid. Jadi, dari data tersebut dapat kita simpulkan dengan signifikansi 5%, data tersebut memiliki validitas. Kemudian kita akan melakukan uji reliabilitas terhadap data tersebut. Kita cukup klik analyze, kemudian scale, kemudian reliabilitas. Maka muncullah seperti gambar di atas. Untuk mengetahui data tersebut reliable atau tidak, cukup kita perhatikan di reliability statistik. Di situ terlihat bahwa nilainya 7,90. Sedangkan syarat reliabilitas data itu 0,7. Maka dapat kita simpulkan bahwa data tersebut memiliki validitas dan reliabilitas. Berdasarkan kuesioner yang telah kita buat antara hubungan penggunaan media sosial dengan penggunaan narkoba, maka dapat kita simpulkan memiliki validitas dan reliabilitas.